Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi atau tutorial kembali. Nah, untuk pembahasan kali ini itu tentang cara mengisi formulir penilaian kerusakan bangunan Dakpisik Pendidikan tahun 2023 ya, untuk pengajuan di tahun 2024. Nah, ini kami sengaja membuatkan tutorialnya karena memang banyak permintaan di kolom komentar pada YouTube kami gitu ya. Makanya kami buatkan teman-teman. Tapi mohon maaf, mungkin nanti ini agak lama durasinya karena memang banyak yang harus kita jelaskan begitu ya. Jadi begini teman-teman, sesungguhnya gitu ya, sesungguhnya yang mengisi ini untuk formulir penilaian kerusakan bangunan itu adalah tim survei ya, tim survei dari dinas, konsultan, dan PUPR gitu. Di sininya kan ada keterangan seperti ini teman-teman ya. Mohon maaf nanti durasinya agak lama ini. Nah ya, catatan dinas PU atau dinas yang menangani bangunan gedung sebetulnya gitu yang mengisinya. Nanti kita tinggal mengikuti saja. Dan ini di surat pun itu memang seperti itu ya. Untuk penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan, dinas pendidikan perlu bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Nah, itu ya. Jadi ini sesuai dengan di sini juga ya. Jadi prosedur penilaian tingkat kerusakan pada sekolah dan madrasah ini adalah tenaga survei dilakukan tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan sarjana ya, S1 atau D3 teknik sipil gitu. Jadi itu teman-teman, sebetulnya yang menilai itu mereka. Jadi kita itu hanya mengikuti mereka. Mereka itu nanti survei ke sekolah kita gitu ya. Kalau di kabupaten kami itu seperti itu. Jadi dinas, terus tim survei, konsultan, dan PUPR-nya itu mendatangi sekolah kita. Mereka mengecek. Mereka yang menilai rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat. Nanti kita tinggal mengikuti apa yang sudah mereka nilai dan dimasukkan ke Dapodik gitu. Ya. Nah, tapi kalau kita mengacu ke surat di sini teman-teman ya. Ini misalnya gitu, sampai dengan batas waktu hampir tanggal 31 Maret 2023, misalnya dari dinas pendidikan teman-teman itu di kabupatennya tidak ada tindak lanjut, tidak ada pembinaan. Di sini kan harus ada sosialisasi gitu ya, harus ada pembinaan. Umpamanya tidak ada pembinaan, menurut kami silahkan diisi sendiri juga, tidak apa-apa, daripada kita tidak menindaklanjuti surat penting ini, tidak mengupload form penilaian kerusakan itu di SP-Datadik. Lebih baik kita isi saja ya. Ini dengan catatan jika tidak ada tindak lanjut dari dinas dan konsultan gitu, dan tim survei tentunya. Silakan diisi sendiri ya, dengan mempelajari petunjuknya. Nah, kalau di kabupaten kami kan tak masalah karena memang ada tim surveinya gitu sesuai dengan tahun kemarin ya. Nah, ini contohnya seperti ini gitu. Nah, jika teman-teman ingin mengisi sendiri cara pengisiannya, mari kita belajar bersama. Silahkan teman-teman download dulu ya. Download dulu sesuai di surat. Ini mohon maaf durasinya agak lama ini. Nah, di surat ada teman-teman. Untuk ini ya, untuk panduan pemutakhiran Dapodiknya silahkan diunduh di link ini. Nanti link ini akan kami sematkan di deskripsi video, silahkan nanti di download.
Nah, nanti ini yang seperti ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal di-download saja nanti. Di sini ya. Di sini ada tanda titik 3 download. Gitu ya, di-download. Nah, kemudian untuk form penilaian kerusakan bangunan yang Excel tadi, ini linknya. Nanti akan kami sematkan di deskripsi video lagi. Linknya itu seperti ini ya. Nah, ini silahkan di-download. Jika bangunannya itu lantainya 1, ini yang ini. Jika lantainya 2, yang ini. Jika lantai 3, yang ini. Ini untuk panduan penilaian kerusakannya. Ini untuk paparannya yang yang PowerPoint ya, yang seperti ini. Nah, kalau panduannya seperti ini teman-teman. Kalau panduan pengisian data sarana dan prasarana di Dapodiknya ya seperti ini. Silakan ini klik di sini. Ada tanda titik 3, download ya. Ini semuanya di-download. Gitu semuanya. Silahkan dipelajari. Kalau ini di video kemarin sudah ya. Ini di Dapodik kalau ini. Di video kami sebelumnya sudah. Kalau yang ini silahkan buku panduannya, tata cara identifikasi dan verifikasi kerusakan. Ini silahkan dipelajari sendiri ya. Ini lengkap teman-teman tuh ya. Lengkap. Nah, kalau paparannya itu di PowerPoint ini seperti ini. Silahkan dipelajari. Setelah teman-teman mempelajari dengan hati yakin, walaupun tidak benar 100%, paling tidak mendekati cara pengisiannya. Alhamdulillah kami sudah mempelajarinya gitu ya. Silahkan kita belajar bareng teman-teman ke pengisiannya. Jadi itu pendahuluan tadi ya, supaya paham lah gitu alur untuk pengisian ini. Jika teman-teman ingin mengisi sendiri, silahkan dipelajari petunjuknya. Karena memang ini yang mengisi itu ya tim dari dinas, konsultan, dan PUPR. Sekali lagi itu yang perlu kami tegaskan. Tetapi jika sampai batas waktu 31 Maret tidak ada tindak lanjut dari dinas, silahkan diisi sendiri, tidak apa-apa. Tidak ada tanda tangan, stempel juga tak masalah. Yang penting upload ya di SP Datadik. Masalah urusan diterima tidaknya oleh pusat tergantung nanti lah. Yang penting kita sudah usaha. Nah, oke, itu tadi pendahuluan. Mohon maaf agak lama ya. Sekarang kita langsung ke cara pengisiannya teman-teman. Nah, ini formnya ya. Jika ini hanya 1, ini silahkan diperbanyak ya. Silahkan diperbanyak. Supaya tidak bingung, kita tuliskan di sini ini kelas 1 dulu ya. Kelas 1. Jadi ini peruang ya, peruang yang kita kerjakan gitu. Nanti jika kurang ya silahkan di-copy, diperbanyak gitu. Dalam satu bangunan itu ada berapa ruang kelas ya. Itu nanti yang akan digabung, di PDF-kan dan di-upload di SP Datadik. Nah, sekarang begini. Sekarang teman-teman silahkan diisi nama sekolahnya. Ini kami masih kosongkan ya, karena privasi sekolah kami. Kemudian NPSN sekolah teman-teman diisi. Nama bangunannya. Ini dari ruang kelas 1 dulu. Nanti ruang kelas yang lain silahkan tinggal diperbanyak form ini ya. Nomor urut perolehan. Ini tahun berapa ya. Terakhirnya pembangunannya itu tahun berapa ini, atau pada waktu rehabnya itu tahun berapa lah pokoknya. Alamat sekolah teman-teman, kabupatennya mana, provinsinya di sini. Ini yang kuning ini bisa diedit ya, kalau yang putih tidak. Koordinat, ini koordinat kita lihat dari Dapodik ya. Kita lihat dari Dapodik. Nah, bagian sekolah di sini ada lintang dan bujur. Silahkan ini di copy ya, di blok, di copy, dimasukkan ke sini. Nah, diberi tanda koma, kami perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian luas bangunan, ini luas bangunan ruang kelas 1 itu berapa? Dilihat lagi dari Dapodik ya.
dari sini, dari ruang, teman-teman dari ruang gitu. Kelas 1 dicari di Dapodik teman-teman. Ini kelas 1 ya. Nah, ini di sini ada luasnya ya. Ini luasnya. Kita pindahkan ke sini. Kemudian ini berapa lantai ruangan itu ya. Kalau 1 lantai ya kita tulis 1 lantainya. Nah, itu. Nah, kemudian ke sini ya. Silahkan ini teman-teman bisa komunikasi dengan kepala sekolahnya atau dengan rekan sejawat gitu ya untuk mengisi ini. Nah, pengisian ini di sininya teman-teman, di bagian ini, di bagian ini total nilai kerusakannya itu harus sama dengan di Dapodik ya. Dengan di sini contoh ini kelas 1, di sini harus sama. Ya, harus sama dengan di sini. Di sini kan 28, kami juga sudah. Ini 28. Oke. Ini mohon maaf barangkali nanti kami salah dalam pengisian, kita koreksi bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini teman-teman, ini struktur dulu, pondasi atau slope gitu. Ini tahap 1 pengamatan visual, ada tidaknya kerusakan. Di sini ini bisa dipilih ya, apakah ada kerusakan atau tidak, silahkan dipilih. Ini yang kuning-kuning ini, yang oranye, ini bisa diedit. Tapi kalau yang ini tidak ya, silahkan ini dipilih gitu ya. Kalau tidak ada kerusakan, pilih tidak ada kerusakan. Nah, kemudian pondasinya ini silahkan dipilih apakah kondisi baik atau tidak, penurunan dan seterusnya ya. Ini kami sudah memilih ini. Nah, kemudian kolom pada struktur ini jumlahnya itu ada berapa gitu ya. Umpamanya volume seluruh komponennya 10. Ini selesaikan dulu ke sini. Jadi jumlah di sini ini diuraikan di sini. Berhubung kami memilihnya di sini tidak ada kerusakan, kami pilih di sininya tidak ada yang rusak. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian jumlah balok ini masih di ruang kelas 1 ya. Jumlah balok di ruang kelas 1, contoh ini hanya contoh ya. Ada 4. Kami pilih tidak rusak ya. Maka di sini tidak rusak, harus 4. Jadi jumlah di sini ini diuraikan di sini. Oke ya. Kemudian atap. Ini dari sana ya. Ini tidak bisa diedit. Nah, ini kita pilih di sini. Apakah tidak ada rusak, ada kerusakan yang diindikasi membahayakan, tidak membahayakan gitu ya. Kita pilih tidak membahayakan kalau kami. Nah, ini kan 100%. Ini dijabarkan di sini, teman-teman. Apakah tidak ada kerusakannya berapa persen, sangat ringan, ringan, sedang, berat, sangat berat. Gitu. Kalau kami memilihnya, ini tidak ada kerusakannya 20%, rusak sedangnya untuk atap gitu ya. Atapnya itu 80%. Sehingga kalau dijumlah ini, jumlah ini hasilnya di sini. Oke, gitu ya. Kemudian dinding. Ini dari sana sudah paten 100% diuraikan. Kami tidak ada kerusakannya 30. Rusak ringan 70. Kan dijumlahkan jadi 100. Silahkan di teman-teman apakah sangat ringan, sedang, berat atau sangat berat gitu. Kemudian plafon. Plafon itu bagian di atas ya. Ini diuraikan seperti tadi. Apakah ada kerusakan atau tidak? Jika tidak ada kerusakan berapa persen? Jika ada rusak, apakah sangat ringan, ringan, sedang, berat? Tetapi dengan catatan jumlahnya harus 100. Ini diuraikan ke sini. Lantai itu berapa persen kerusakannya? Jika tidak ada yang rusak, berapa persen? Kerusakannya umpamanya berat, contoh ini punya kami ya, 80%. Ini 80 tambah 20 ya 100. Kusen. Kusen ini biasanya di jendela-jendela itu ya, umpamanya jumlahnya 20 gitu. Nah, yang tidak rusaknya umpamanya 6. Yang ringannya itu 10 umpamanya. Ini hanya contoh, sedangnya 1. Kemudian yang rusak beratnya 3.
Jadi ini kalau dijumlahkan ya, 6 tambah 10, 16 tambah 4, 20 kan pas. Intinya jumlah di sini diuraikan di sini gitu. Lalu pintu, ini kan ruang kelas 1, pintunya jelas 1. Nah, ini apakah keadaannya rusak ringan, sedang atau berat? Di kami itu sudah rusak ya. Biasa anak-anak jahil biasanya. Nah, ini kalau lebih dari 1 dari sini, lebih dari sini, umpamanya kita 2, kan pintu nggak mungkin 2. Di sini merah. Ya, jadi tidak boleh lebih dari ini. Oke, kita kembalikan. Nah, kembali. Nah, kemudian jendela. Jendelanya itu ada berapa? Contoh di kami ada 4. Nah, jendela yang 3 itu sudah rusak ringan. Kemudian yang satunya rusak sedang. Ya, ini. Kemudian plafon, finishing plafon, ini kan 100 dari sananya. Ini tidak rusaknya 20, rusak sedangnya 80. Jadi kalau dijumlah sama. Finishing dinding ya. Ini kami tidak rusaknya 29%. Ini rusak beratnya itu 71. Kenapa kok ini tanggung banget gitu angkanya? Ini supaya jumlah di sininya itu sama dengan di dapodik ya. Intinya ini disamakan lah. Ini kita otak-atik sedemikian rupa sehingga intinya ini persentasenya itu rusak ringan ya, ketemu gitu. Intinya kita memainkan angka itu di sini ya, memainkan. Yang cerdas lah di sininya memainkannya gitu. Nah, kemudian dinding. Oh, tadi sudah ya. Kusen pintu. Ini rusaknya itu tidak rusak ya, mohon maaf, 20%. Rusak beratnya 80. Jadi kalau dijumlah ini di sini semuanya sama gitu. Nah, kemudian instalasi listrik bisa dipilih ya. Pilih di sini. Gitu, silahkan. Nah, kemudian instalasi air bersih di sini bisa dipilih yang mana ya. Drainase limbah, kalau di sini 1 ya di sini 1. Ini kebetulan rusak ringan. Sehingga ini finishingnya di sini. Jumlah di sininya rusak ringan. Ya. Nah, ini rusak ringan. Ini nanti harus sama dengan di dapodik di sini. Ini ruang kelas 1. Nah, ini 28, ini 28 kan sama. Dan ini nanti yang diupload di SP Datadik, di PDF kan. Kalau kami sudah ada ininya teman-teman ya, karena sudah survei gitu. Nah, jika teman-teman itu tidak disurvei sampai dengan batas waktu tanggal 31 Maret ya sudah diisi saja sendiri sebisanya ya. Yang penting upload lah, tanpa tanda tangan, tanpa stempel. Kalau menurut saya tidak apa-apa daripada tidak gitu ya. Nah, itu cara pengisiannya. Mohon maaf agak tergesa-gesa karena ini durasinya agak panjang gitu. Nah, nanti ini yang disatukan itu yang ruang kelas dalam satu bangunan. Contoh bangunan 1 umpamanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 umpamanya. Itu nanti digabungkan dalam satu PDF. Teman-teman, diupload di SP Datadik ya, di bagian Sarpras bangunan. Nah, di sini itu. Jadi nanti ini kan satu bangunan ya kalau di kami. Kalau di teman-teman mungkin banyak. Ini bangunan 1, ini keseluruhan. Nah, ini kan jumlah ruang, ini ruang kelasnya. Jadi bobot persentasenya itu digabung. Yang tadi ya, yang dari ini, dari sini. Gitu, digabung, ditambah-tambahkan, dijumlah, dibagi. Nanti ketemu bobotnya berapa. Dan yang diupload pun ya digabung dalam satu bangunan ini ada berapa ruang. Umpamanya ini 5 ruang kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ya di PDF kan digabung, diupload di sini. Nah, ini kerusakannya berapa persentase gitu ya. Nah, ini berkas penilaiannya nanti ya diupload gitu di sini yang bentuk PDF ya. Yang bentuk PDF-nya gitu teman-teman. Nanti di-upload yang sudah digabung ya. Open gitu. Kalau sudah klik upload. Untuk cara penguploadannya nanti di video selanjutnya saja gitu. Ini hanya
menyinggung cara penguploadannya. Nah, itu cara pengisiannya teman-teman. Mudah-mudahan dengan tutorial ini paling tidak bisa sedikit memberikan pencerahan lah. Makanya mohon maaf jika ada salah pengisian, bisa dikoreksi di kolom komentar. Kami juga masih belajar ya. Begitu setelah mempelajari buku panduannya. Intinya jika teman-teman ingin mengisi sendiri, silahkan dipelajari buku panduannya. Nah, yang seperti ini ya, silahkan dipelajari sendiri gitu. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Mohon maaf tutorialnya agak lama karena memang harus dijelaskan sedetail mungkin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.